Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Sedulur Triteos, pada malam hari ini saya akan membuka konten dengan judul Derajat Pukaumeter Malak Yahweh. Ya, saya tuh memiliki keinginan untuk membuka judul ini karena ternyata ketika saya menjelaskan dalam diskusi atau debat itu, segala sesuatunya tuh nampak begitu rumit. Sesuatu yang simpel nampak begitu rumit. Saya tuh berkali-kali bilang bahwa Malak Yahweh itu akun Yahweh, bukan malaikat Yahweh. Aduh, itu pada nggak percaya dengan apa yang saya omongin gitu. Nggak percaya mereka itu, entah apa di pikiran mereka. Ya mungkin mereka menganggap ya saya bukan dari seorang lulusan sekolah teologi. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Gitu. Saya sudah berkali-kali bilang bahwa ya silahkan panjenengan ya bandingkan apa yang saya sampaikan dengan para teolog kalian. Itu loh. Bandingkan aja apa yang saya sampaikan dengan apa yang mereka sampaikan. Apa yang saya sampaikan tuh selalu terang benderang, selalu blak-blakan ya. Malak Yahweh, akun Yahweh. Ya. Akun Yahweh itu apa? Wujud materi Yahweh. Yahweh itu apa? Yahweh itu Allah yang dibentuk. Ya, segala sesuatunya begitu jelas, begitu tegas, begitu terang benderang. Bahkan sampai saya harus membuat konten dengan judul Derajat Pukaumeter Malak Yahweh. Nah, itu sebetulnya konten ini tuh keterlaluan, sampai harus dibuat tuh keterlaluan. Ya, karena saking sulitnya mereka itu memahami hal yang sebetulnya simpel, yang sederhana. Ya masa sih kalian nggak ngerti sih akun Yahweh, akun Elohim, wujud materi Elohim, wujud materi Yahweh, ya wujud indrawi, wujud yang bisa diindra, wujud yang bisa kita rasakan, wujud yang bisa dicerna panca indera. Begitu simpelnya, tapi panjenengan nggak ngerti gitu loh. Makanya tuh saya sampai heran gitu loh. Ya, kemarin tentang topik Trinitas ya, topik Trinitas, prima causa dan theos itu nggak ngerti. Ya, itu topik simple sebetulnya. Di sini juga sama. Malak Yahweh, akun Yahweh, wujud materi Yahweh, itu juga nggak ngerti. Kenapa? Karena sudah ada mental block ya, Malak Yahweh itu malaikat Yahweh. Ya memang benar ya, ada yang dimaksud Malak Yahweh itu malaikat Yahweh, itu betul. Yang jadi masalah tuh bukan itu. Panjenengan tuh mental block. Mental block itu apa? Udah ngeblok. Jadi kalau ada ide gagasan baru itu ngeblok. Nah setelah ngeblok gimana? Nggak mudeng. Ya dengan ide gagasan baru, dengan tafsir baru nggak mudeng. Ya, makanya panjenengan itu goblok secara permanen ya karena itu. Mental block itu loh. Jadi hal-hal yang simpel itu panjenengan nggak mau membuka pikiran untuk mengerti. Bukan hal-hal itu sulit, bukan. Tapi mental blocknya itu yang susah untuk dibedol, itu susah sekali. Ya, itu karena tuh kalian menyukai brainwash. Brainwash para teolog-teolog itu yang jadi pecandu brainwash. Nah itu mengakibatkan panjenengan itu bodoh dalam memahami pemahaman tatanan teologi, itu bodoh. Nah iya, lah sekarang kemarin saya jelaskan prima causa dan theos. Prima causa itu levelnya lebih tinggi daripada theos ya. Allah Bapa prima causa, theos itu sesembahan, lebih tinggi prima causa. Itu ya berkali-kali. Dan nggak mudeng juga, karena apa ya, mental block itu. Mental block itu, apa yang saya sampaikan tuh selalu tegas dan jelas. Nggak pernah bulat, nggak pernah nungsep, nggak pernah jelimet.
Ya, saya heran gitu loh. Saya heran, apa sih susahnya ngerti Malak Yahweh, Malak Elohim, akun Elohim, wujud materi Elohim, wujud indrawi Melohim. Nah, itu kan sangat jelas gitu loh. Ya, perwujudan Allah yang bisa kita tangkap dalam panca indera kita. Nah, itu kan sebetulnya kan sangat mudah untuk dipahami, tapi kok ya banyak yang nggak paham. Ya, saya sudah berkali-kali bilang bahwa yang bergulat, ya, yang bergulat dengan Yakub itu Malak Elohim. Itu adalah akun Elohim, wujud materi Elohim sebagai pegulat. Masih tetap gak percaya, masih bandel, masih mental block, itu yang membuat panjenengan tuh goblok. Ya, mental block itulah yang membuat panjenengan goblok. Gak mudeng-mudeng tentang tatanan teologi. Ngeyel. Masih saja bilang yang bergulat dengan Yakub itu adalah malaikat. Gini loh bro, ya Allah itu ya memiliki kehendak dalam dirinya sendiri. Ya, kadang beliau itu ingin manifest sendiri, nggak menyuruh malaikat. Kadang tuh beliau memiliki hasrat atau keinginan menyatakan dirinya sendiri ke muka bumi ini. Loh, sekarang saya tanya, apa hak panjenengan melarang? Gitu loh. Panjenengan haknya apa melarang Allah menjadi pegulat? Coba saya tanya itu. Ya. Nah, sekarang kalau beliau memang berkenan begitu, imanensinya itu memang beliau berkenan menjadi seorang pegulat, ya apa haknya panjenengan tuh melarang gitu loh. Ya sudah, yang tertulis begitu ya sudah. Ya toh kan itu hanya imanensinya Allah, ya. Wujud sementara Allah ketika ingin menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Beliau ingin pesan yang kuat itu disampaikan, makanya beliau menyatakan diri sebagai pegulat dan bergulat dengan Yakub dan kalah. Ya, mengenai kalahnya itu benar-benar dikalahkan Yakub atau mengalah ya saya nggak tahu. Walaupun menurut saya ya benar-benar kalah. Ya nggak apa-apa gitu loh, ya nggak apa-apa. Itu kan memang beliau memiliki keinginan menyampaikan pesan kepada kita, memang seperti itu. Gitu loh. Makanya saya terpaksa membuat konten ini ya. Derajat pukaumeter Malak Yahweh. Ya, dari yang dicibir sampai yang membuat manusia itu terpukau. Dari yang dicibir sampai membuat manusia itu terpukau. Yang dicibir ya itu yang sudah saya sebutin tadi, Allah menjadi pegulat. Nah, itu dicibir. Bahkan banyak orang Kristen yang ketika membaca ayat itu tidak percaya. Nah, saya juga heran itu. Itu kalau tidak salah di dalam Kejadian 28 ayat 34. Ya. Allah itu menjadi pegulat dan bergulat dengan Yakub dan kalah. Ketika orang Kristen membaca ayat itu banyak yang nggak percaya. Tak kasih tahu kenapa sih panjenengan ini nggak bisa pasrah aja gitu loh kalau baca Alkitab itu. Ya, pasrah aja sudah. Loh, nggak mudeng ketika kita membaca Alkitab itu biasa. Loh, saya juga banyak yang nggak mudeng gitu loh. Ya kan? Tapi nggak berarti kita tuh harus mental block gitu loh. Nggak berarti kita harus menutup pikiran dengan ide dan gagasan baru. Nggak harus begitu, bro. Ya kita harus open mind, ya open mind supaya mengerti kebenaran gitu loh. Jangan kita tuh mental block. Wah, Allah kok kalah bergulat. Piye to iki? Alkitab yang salah. Loh kok malah Alkitab yang salah? Ya kalau Alkitab yang salah ya ngapain panjenengan percaya sama Alkitab?
makin parah. Ya. Nah, sekarang saya tanya ini ya, mengenai ya Malak Yahweh ya, Malak Yahweh yang dicibir itu. Sekarang Zakaria 12 ayat 10 ya. Nah, itu tentang bagaimana tentang Yahweh yang ditikam. Nah, itu nubuatan tentang tubuh Yahweh yang ditikam. Sesuai dengan Zakaria 12 ayat 10. Itu nubuatan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika menjadi manusia mati di kayu salib dan ditikam. Itu gimana itu terus? Ya panjenengan pasti ya cibir juga, ya pegulat dicibir ya, wujud manusia yang ditikam digantung kayu salib ya juga dicibir. Lah kalau semua perwujudan Allah itu panjenengan cibir, lah lalu kenapa panjenengan masih jadi orang Kristen? Itu yang saya tuh bingung gitu loh. Ya kan? Kalau panjenengan masih mental block ya kan? Tidak setuju dengan konsep-konsep perwujudan yang semacam itu. Nah, saya tanya kok masih jadi orang Kristen? Ya kan? Nah, kalau panjenengan jadi orang Kristen ya harusnya tunduk dengan apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Nah, jadi nggak boleh mental block begitu. Ngerti ya? Ya itu derajat yang dicibir ya, dicibir oleh banyak orang ya. Yang pertama itu adalah menjadi pegulat, yang kedua itu ditikam. Ya, di dalam Zakaria 12 ayat 10. Nah, itu yang sering dicibir. Apa ini wujud materi Allah kok seperti ini? Ya, jadi pegulat kalah, ya, disalib ya, dibunuh sama tentara Romawi. Lah, padahal itu terkadang itu justru pesan yang terpenting dari sorga. Ya, beliau menyatakan dirinya dengan wujud-wujud seperti itu tuh memiliki pesan yang terpenting. Makanya panjenengan jangan buru-buru mencibir wujud Allah yang seperti itu. Ya, kalian harus pelajari pesan apa yang ingin disampaikan Allah dengan pernyataan seperti itu. Mudeng ya? Mudeng ya? Ya ini derajat yang mudah dicibir, itu saya kasih contoh yang dua tadi. Nah, tentu saja ada juga derajat yang sedang-sedang saja. Ya kan? Contoh itu waktu Musa ya. Musa ya melihat ada semak yang terbakar ya kan? Di dalam kitab Keluaran 3 ayat 3 kalau tak salah ya. 3 ayat 3 sampai 4 itu. Ya. Musa melihat ada semak yang terbakar. Semak yang menyala. Nah, semak yang menyala ya. Tapi anehnya tidak terbakar. Nah, sorry saya tadi salah ngomong ya. Semak yang menyala tapi tidak terbakar. Lalu Musa tuh hendak memeriksa semak itu. Nah, ketika Musa hendak memeriksa semak itu, lalu Tuhan Allah berfirman dari semak itu. Nah, itu yang Malak Yahweh. Ya, itu dalam kategori sedang. Kategori sedang. Nah, dalam memukau manusia kategori sedang. Kenapa? Karena Musa hendak memeriksa semak itu. Ada rasa kepo ingin tahu untuk memeriksa semak yang menyala itu. Gitu. Makanya panjenengan itu istilahnya tuh nggak usah peduli apakah ini tuh levelnya tuh dicibir ya, atau levelnya yang memukau. Yang penting pelajari pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Malak Yahweh itu. Nah, jadi perwujudannya itu nomor 2. Ya, nomor 2. Jangan panjenengan terhasut ya dengan omongan pihak luar yang mencibir Malak Yahweh itu yang sepertinya hina gitu loh. Yang tidak didaya, tidak gagah perkasa sesuai dengan keberadaan Allah sebagai yang didaya gitu. Enggak begitu.
Nggak begitu. Kita tuh sebagai manusia ya harus tunduk, harus taat dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab, apa yang dinyatakan oleh firman Allah. Mudeng ya. Nah, derajat yang sedang lagi apa? Yang sedang. Nah, itu di dalam kitab Yesaya 6 ya. Yesaya 6 itu Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan di bait suci. Ya kan? Dia melihat. Benar nggak? Di dalam Yesaya 6 itu, ayat 1 dan seterusnya itu. Itu kategori sedang ya, kategori sedang. Nah, hal-hal seperti itu panjenengan harusnya tuh jangan pilah-pilah. Jadi yang keren itu panjenengan percayai, yang kelihatannya tuh rendah, nah, kalian cibir. Oh enggak. Itu semua adalah perwujudan dari Malak Yahweh. Nah, lalu yang pamungkas itu ya di dalam Keluaran 33 ayat 20 gitu. Ya, tidak ada seorang pun yang tahan melihat wajahku dan masih hidup. Nah, lalu kemudian Malak Elohim atau Yahweh itu lalu mengajak Musa ya, kalau nanti aku lewat di dalam lekukan gunung ini ya, itu nanti ada punggungku gitu. Nah, kamu bisa melihat punggungku. Nah, sebetulnya apa yang dinyatakan Tuhan Allah di dalam Alkitab ini itu sebetulnya ada derajatnya. Derajat pukaumeter. Derajat bagaimana akun-akun atau wujud materi Elohim ini memukau kita, memukau bangsa Israel untuk mengagumi penyataan Allah. Tapi jangan sampai hal semacam ini ya mengaburkan apa yang ingin Tuhan itu nyatakan sama kita. Ya, kemarin saya sudah buka topik ya dengan judul Free Will yang Excellent. Ya, free will yang excellent ini adalah nomor 1 kehendak Allah Bapa di dalam diri kita. Ya, itu mengalahkan tentang kejadian-kejadian tadi tentang perwujudan Allah yang memukau, itu kalah dengan free will yang excellent. Kalau panjenengan sebagai orang Kristen malah terpesona dengan perwujudan Allah yang memukau itu, apalagi perwujudan Allah itu kalau memandang mukaku engkau mati, wah kita terpukau, terpesona. Lalu kemudian ada gunung Sinai yang terbakar ya, terjadi guruh gitu kan, suara menderu-deru, asap mengepul dari gunung itu, bangsa Israel ketakutan ya mendengar gunung yang berbicara itu. Panjenengan membaca seperti itu langsung terpukau, terpesona. Ya, terpesona kepada hal semacam itu. Tak kasih tahu, Bro, itu bukan hakikat kekristenan. Ya, itu bukan hakikat kekristenan, Bro. Makanya panjenengan jangan terpesona hal-hal yang semacam itu. Ya, kekristenan itu adalah bagaimana kita itu memiliki free will yang excellent. Kehendak bebas yang diinginkan Allah Bapa. Ya, jadi kita ini menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang diinginkan Tuhan itu sejatinya free will yang excellent ini. Nah, jangan sampai ya Malak Elohim atau Yahweh perwujudannya itu memukau panjenengan, membuat panjenengan itu salah. Ya, salah mengerti, salah memahami tentang apa yang dipesankan oleh Alkitab. Blessed, hamartia itu bisa jadi dosa kalau panjenengan tidak mengerti tentang free will yang excellent.
Kemarin tuh saya tuh ya diskusi ringan ya dengan muslim. Kalau tidak salah ya bernama Wardah itu. Ya dia menjawab, gimana kok kita itu bisa melihat Tuhan? Lah di dalam kitab Keluaran 33 ayat 20 itu menyatakan bahwa kalau seseorang melihat wajah Tuhan itu bisa mati, tidak akan hidup. Ya karena saudari Wardah ini muslimah, ya saya maklum, tidak masalah. Tapi kalau panjenengan ini orang Kristen yang setiap hari membaca Alkitab, tidak mengerti derajat pukau meter malak Yahweh, ya kebangetan Mas Bro, kebangetan. Ya apalagi sampai ikut debat dah pasti nungsep dah pasti. Kenapa? Karena bingung gitu loh. Ditanya, oh, kamu bisa nggak melihat Tuhan? Dijawab nggak bisa, karena setiap orang yang melihat Tuhan itu mati, melihat wajah Tuhan itu mati. Loh, tapi kok Nabi Yesaya itu bisa melihat Tuhan? Oh, itu yang dilihat Tuhan atau hantu? Katanya nggak bisa melihat Tuhan. Bingung dia. Lalu kemudian bulat ya tuh. Oh, itu yang dilihat tuh sebetulnya juga Tuhan, tapi Tuhan yang bagaimana begitu. Dia jelasin gitu bulat. Loh, itu saya sering jumpai debater Kristen seperti itu. Jadi saya nggak ngarang bebas. Loh, kok bisa seperti itu? Karena mereka tidak memahami bahwa ada derajat pukaumeter tentang malak Yahweh. Ya, ada derajatnya bagaimana Tuhan Allah itu memukau manusia ketika perwujudannya, imanensinya itu dinyatakan. Yaitu suka-suka Tuhan menjadi pegulat, menjadi seseorang yang mati di kayu salib, suka-suka Tuhan. Lah panjenengan manusia nggak bisa ngatur. Ya kalau panjenengan tunduk ya jadi orang Kristen, kalau nggak mau tunduk ya out jadi orang Kristen. Udah gitu aja. Ya kan? Kalau panjenengan tunduk jadi orang Kristen, ketika nanti penghakiman kan ditanya Tuhan, ya kan? Kamu tunduk enggak terhadap kebenaran yang aku sampaikan? Ya Tuhan, kami tunduk. Ya sudah, masuk surga. Nah, kalian ditanya di apa penghakiman, kamu tunduk enggak dengan kebenaran yang aku nyatakan di Alkitab, bahwa aku ini menjadi pegulat, bahwa aku ini mati ditikam di kayu salib, seperti Zakaria 12 ayat 10. Lalu panjenengan kan protes kan, oh saya nggak percaya Tuhan, saya nggak percaya itu panjenengan, saya nggak percaya itu Tuhan. Lalu Tuhan berkata, loh kenapa nggak percaya? Kan itu tertulis di dalam kitab suci kamu. Saya tidak mau Tuhan itu dihina. Loh, Tuhan dihina apa enggak bukan urusanmu. Bukan urusanmu, itu adalah urusanku dalam menyatakan kehendakku nyata di atas muka bumi ini. Lalu dia berdebat. Di penghakiman kok berdebat ya, buang neraka sudah. Buang neraka. Di penghakiman berani berdebat. Ngawur kamu tuh. Penghakiman berani berdebat ya sudah masuk neraka. Makanya sebelum hari penghakiman ini ya, jangan mental block. Buka pikiran panjenengan untuk mengerti kebenaran Alkitab. Ya memang begitu kebenarannya. Kebenarannya tuh memang adanya derajat pukaumeter terhadap malak Yahweh, derajat pukaumeter terhadap wujud-wujud penyataan Allah. Ya, makanya panjenengan nggak bisa lalu berkata, oh yang di Keluaran 33 ayat 20 itu barang siapa yang melihat wajah Tuhan itu mati. Nggak bisa begitu. Ya di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1, Nabi Yesaya juga melihat kemuliaan Tuhan. Ya kan? Ya enggak mati. Gitu loh. Ya tergantung Tuhan itu pengen memukau manusia itu bagaimana, ya tergantung beliau. Ya terserah beliau lah.
gitu. Yang penting kita ini loh, respon kita ini bagaimana, ya, tentang penyataan pewujudan Allah yang terakhir itu adalah bagaimana beliau mati di kayu salib. Ya terserah panjenengan mau mencibir. Kalau panjenengan mencibir ketika masuk penghakiman, ya kan, kalian debat dengan sang hakim, masuk neraka, diusir. Loh kan memang keputusan Tuhan begitu. Tuhan memutuskan untuk menyatakan kehendaknya supaya kita itu memiliki free will yang excellent di mata Allah Bapa. Beliau memberikan teladan menjadi hamba, bahkan dalam menjadi hamba itu mati di kayu salib seperti di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Nah, panjenengan mau nurut apa tidak? Ya terserah panjenengan. Tapi kalau panjenengan nggak nurut, ya nanti di masa penghakiman, ya kan, kalau ditolak Tuhan dan masuk neraka, ya kapokmu kapan udah. Nah, makanya panjenengan yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ya melalui channel video ini, tolong ya dibuka pikiran panjenengan. Jangan mental block. Karena panjenengan rugi sendiri. Ya. Wah, saya kelihatannya tidak percaya dengan apa yang Pak Jody katakan. Loh, kalau panjenengan tidak percaya silahkan ya. Silahkan. Apakah yang saya sampaikan itu ngarang bebas panda, itu kalian selidiki di dalam Alkitab itu. Panjenengan selidiki. Apakah saya ngawur, ngarang bebas? Panjenengan selidiki. Memang kenyataannya tuh memang ya begitu. Tuhan kita itu meninggalkan suatu teka-teki atau misteri kepada kita supaya kita tuh berpikir. Nah itu yang Tuhan saya kenal memang seperti itu. Lah Tuhan panjenengan bagaimana? Ya saya nggak tahu. Itu bukan urusan saya. Tapi yang jelas Tuhan yang saya kenal di dalam Alkitab itu selalu meninggalkan semacam rasa keingintahuan, rasa penasaran, supaya kita menyelidiki firman-Nya dan ingin tahu tentang kebenaran yang beliau maksud. Nah, salah satunya tentang ini, tentang derajat pukometer malak Yahweh. Nah, ada kemudian saya kasih PR ini ya, saya tanya. Di dalam Kejadian 18 ayat 1 ya, kemudian Elohim menampakkan diri kepada kepada Abraham di bawah pohon tarbantin. Itu yang dicibir, sedang, atau yang memukau? Nah, yang sedang. Ya kan? Ada 3 manusia. Ya, waktu sidang tentang bab Sodom Gomora itu. Ya, saya nggak bahas Sodom Gomora ya. Saya bahas tentang perwujudan Elohim menjadi manusia yang berjumlah 3 mendatangi Abraham. Nah itu panjenengan harus ngerti tentang itu. Itu apa? Yang level sedang. Level sedang. Ya, kalau Gunung Sinai yang terbakar itu level yang memukau maksimal. Ya, level yang kalau melihat wajahku kamu bisa mati, itu juga level maksimal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bangsa Israel itu takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan gitu loh. Mereka tuh bisa diatur gitu loh, diatur, ditertibkan dan dibimbing Tuhan. Jadi roh takut akan Tuhan itu ditiupkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau kita orang Kristen gimana? Oh, levelnya orang Kristen beda, Mas Bro. Levelnya orang Kristen itu level free will, level kehendak bebas. Levelnya lebih tinggi daripada keterbukaan hal-hal fisik seperti itu. Ya, level kita itu ada bagaimana kita tuh mencintai Tuhan Yesus dengan segenap akal budi dan segenap jiwa kita. Level kita seperti itu. Ya, lebih tinggi daripada apa yang diwahyukan kepada bangsa Israel. Tapi saya akhirnya level yang lebih tinggi seperti itu ya, itu tidak berhasil meyakinkan orang Kristen itu
mengikuti kebenaran Injil, malah terpukau kepada perjanjian lama. Ya wis angel. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Terpukau pada perjanjian lama. Tidak terpukau pada berita Injil. Ya itu. Angel, jadi angel tenan tuturanmu. Dikandani susah. Larinya ke perjanjian lama, larinya ke gunung yang terbakar, larinya kepada kemuliaan malak Yahweh yang bisa membuat mati kalau orang melihat wajahnya. Terkagum-kagum, terpesona. Tapi tentang sosok Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang menebus dosanya bagi kita, bengong, kayak entung. Lah nggak heran ya, baca perjanjian baru bingung. Nggak heran ya, perjanjian baru tuh dianggap buku komik. Ya kenapa? Karena salah memahami pesan yang ini disampaikan Tuhan. Gitu loh. Maunya tuh pokoknya hal-hal yang bombastis ya, gunung terbelah, gunung terbakar ya, laut terbelah ya, laut bisa terbang gitu, badai dihentikan Tuhan. Maunya yang bombastis seperti itu. Tak kasih tahu ya, panjenengan jangan fokus hal yang bombastis seperti itu. Panjenengan akan gagal memahami iman Kristen kalau fokusnya hal seperti itu. Ya, iman Kristen itu dibangun atas apa? Atas pengorbanan dan keteladanan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu yang menjadi fokus kita. Titik berat kita ya. Mene tekel ufarsin, dan didapati apa yang terjadi di perjanjian lama itu terlalu ringan. Neracanya ditimbang tuh terlalu ringan. Sekalipun gunung itu bisa menyala, wajah Yahweh yang sangat memukau, bercahaya kuat itu tetap saja mene tekel ufarsin, dan didapati timbangannya terlalu ringan. Lebih berat adalah darah Kristus yang mahal, yang membuat kita menjadi suci dan layak di hadapan Allah Bapa. Clear ya? Clear banget apa yang ingin saya sampaikan. Sangat clear, sangat jelas dan tegas. Nggak ada yang bulat. Kalau panjenengan nggak ngerti, wah kebangetan dah. Apa yang saya sampaikan ini sangat jelas dan tegas. Nah gitu ya sedulur Trinitas ya. Saya akhiri konten saya pada malam hari ini. Karena apa? Karena yang saya sampaikan sangat jelas dan tegas. Salam Trinitas, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.